Hidatul Ummah dengan NIM 2122. Saya dari Esa Ratika dengan NIM 2120. Perkenalkan, nama saya Vina Alfimawadah dengan NIM 82015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akan mempresentasikan laporan Dan penerapan inovasi pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks cerita sejarah, permasalahan yang sering muncul adalah pendidik seringkali hanya menyediakan teks cerita sejarah, lalu peserta didik diarahkan untuk membaca teks tersebut. Namun, hal tersebut seringkali membuat peserta didik merasa bosan membaca teks. Oleh sebab itu, pendidik diharapkan mampu memilih perangkat pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan keadaan, sehingga peserta didik tertarik untuk mempelajari materi dan mendapatkan semangat belajarnya. Permasalahan dalam proses pembelajaran ditemukan di salah satu sekolah menengah atas di wilayah Kabupaten Jember, yaitu SMA Negeri 1 Tanggul. SMA Negeri 1 Tanggul merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terdapat di Kabupaten Jember yang terletak di Desa Patemon, Kecamatan Tanggul. SMA Negeri 1 Tanggul memiliki fasilitas yang tidak jauh berbeda dengan sekolah menengah atas di daerah lainnya. SMA Negeri 1 Tanggul memiliki fasilitas ruang kelas yang cukup, ruang laboratorium komputer, perpustakaan, aula yang juga dijadikan sebagai tempat parkir siswa, ruang TU, wifi guru dan siswa, beberapa proyektor yang terdapat di ruang TU, UKS, lapangan basket, koperasi sekolah, dan kantor guru. Fasilitas tersebut diharapkan mampu untuk menunjang keberhasilan dalam pembelajaran. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tanggul kelas 12 materi teks cerita sejarah, pendidik kurang mampu dalam memancing semangat belajar siswa. Mayoritas peserta didik tidak menemukan semangat belajar karena pendidik yang masih menggunakan media papan tulis dan buku, di mana tidak semua peserta didik memiliki buku karena tidak diwajibkan untuk memiliki buku. Ditambah, pendidik melakukan proses pembelajaran tidak berdasarkan RPP terhadap terkadang pendidik monoton mengisi kegiatan pembelajaran dengan ceramah. Terkadang pula pendidik hanya mengarahkan siswa untuk membaca buku lalu mengerjakan tugas. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, antara lain pendidik yang tidak patuh pada RPP yang telah dirancang sebelumnya, kemudian pendidik yang masih menggunakan metode ceramah pada saat pembelajaran, serta pendidik yang tidak memanfaatkan atau menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, maka dari itu kami akan merancang sebuah inovasi pembelajaran yang kami harapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang telah disebutkan. Beberapa inovasi tersebut antara lain, yang pertama, untuk permasalahan pendidik yang tidak terpaku pada RPP dan masih menggunakan metode ceramah, maka kami akan merancang beberapa metode pembelajaran yang bisa digabungkan. Beberapa inovasi yang telah kami rancang untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengelaborasikan metode pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi, yaitu menggunakan Canva, CapCut,
berbagai jenis media pembelajaran seperti presentasi, modul, poster, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Kapkut. Nah, Kapkut juga adalah sebuah platform yang untuk mengedit sebuah video. Lalu selanjutnya adalah penyediaan contoh teks cerita sejarah melalui video animasi. Nah, ada juga platform yaitu YouTube. Nah, kami menggunakan YouTube ini karena di dalam YouTube itu banyak video-video yang menarik untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu kami menggunakan juga alat acak menggunakan website Spinwheel. Nah, Spinwheel ini adalah permainan seperti roda putar. Sebelumnya kan kita biasanya menggunakan alat kocok itu, namun menggunakan inovasi yang baru kita menggunakan website Spinwheel. Selanjutnya adalah hasil media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu video pembelajaran berbasis Canva dan CapCut. Nah, Canva dan CapCut ini kami menggunakan video yang menarik agar peserta didik itu tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu animasi teks cerita sejarah. Nah, animasi di sini kami mengambil dari YouTube, yaitu dari channel YouTube Grammar Studio Series. Nah, di situ banyak teks cerita sejarah yang menarik. Nah, selanjutnya adalah kembali lagi ke alat acak Spinwheel tadi ya. Nah, itu tujuannya itu biasanya guru tuh menggunakan itu sebagai alat acak untuk mencari materi atau memilih siswa. Nah, selanjutnya yaitu penerapan inovasi pembelajaran di kelas. Nah, setelah melakukan pembuatan media pembelajaran, langkah berikutnya adalah pengaplikasian media pembelajaran. Informasi mengenai langkah-langkah pengaplikasian inovasi pembelajaran sebagai diperlukan untuk mempermudah tenaga pengajar dalam menyampaikan sebuah inovasi pembelajaran di kelas yang menarik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tahapan perancangan, pembuatan, dan pengaplikasian inovasi pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ada perancangan inovasi pembelajaran. Di sini kita merancang berdasarkan analisis kebutuhan, penentuan ide, dan juga penyusunan secara garis besar. Nah, yang pertama adalah analisis kebutuhan. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, secara garis besar, setiap proses pembelajaran yang berlangsung di kelas tentunya mengalami permasalahan. Jika kita ketahui dari rekan-rekan saya yang sudah paparkan, yang secara garis besarnya permasalahan terjadi pada skala sasaran, yaitu terletak pada media, metode, dan juga model dan materi pembelajaran. Pada perencanaan inovasi pembelajaran kali ini, kami akan merancang inovasi pembelajaran yang fokusnya pada media pembelajaran. Hal ini memasuki pada perencanaan ide. Dalam hal ini kami mendalami dan menganalisis ide yang sesuai terkait media pembelajaran apa yang cocok untuk diaplikasikan di sekolah yang akan dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya kita penyusunan secara garis besar. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu disusun sesuai materi pembelajaran, kemudian memilih teks bahan bacaan, dan juga menyiapkan alat acak sebagai alat bantuan peserta didik nanti. Nah, pada penyusunan ini kita berbantuan oleh aplikasi Canva dan juga aplikasi CapCut dan website Spinwheel. Hal tersebut sudah dipaparkan pada rekan saya yang sebelumnya, yaitu perencanaan. Kemudian yang selanjutnya kita memasuki pembuatan media pembelajaran. Di sini media pembelajaran yang pertama kita membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran terkait materi teks cerita sejarah elemen menyimak untuk fase 12. Dalam hal ini kita berfokus pada kurikulum merdeka karena menyesuaikan dan juga sebagai kolaborasi antara kurikulum K13 dan memasuki kurikulum merdeka yang saat ini banyak digunakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari pembuatannya itu yang pertama kita membutuhkan aplikasi Canva. Pada aplikasi Canva ini kita memasukkan materi atau bahan ajar, kemudian memasukkan elemen atau editing yang akan disesuaikan oleh video pembelajaran tersebut. Kemudian kita juga memasukkan voice over atau rekaman. Maka dalam proses editing Canva ini kami sebagai pengisi
juga melakukan rekaman terkait bahan ajar yang akan dipaparkan. Kemudian kita juga menggunakan aplikasi CapCut. Aplikasi CapCut digunakan untuk mengisi background atau lagu sebagai pendukung video pembelajaran. Dan selanjutnya untuk menentukan bagaimana kita menilai peserta didik pada saat proses pembelajaran, kita menggunakan website Spin the Wheel. Nah, website Spin the Wheel ini digunakan untuk menentukan teks atau contoh teks dari teks cerita sejarah tersebut kepada si peserta didik. Dalam hal tersebut sumber dari bukan bacaan itu dari channel YouTube Sejarah Seru dan juga Gromor. Kemudian kita memasuki hasil media pembelajaran. Pada hasil media pembelajaran secara garis besar sesuai pada link YouTube yang akan kami sertakan nanti. Itu terdiri dari kolaborasi antara aplikasi Canva, CapCut dan juga Spin the Wheel itu tadi. Kemudian kita juga akan memaparkan terkait penerapan inovasi pembelajaran yang akan ditampilkan